That's the fact. The fact. Yeah, real. Nah, tapi waktu dikumpulkan untuk dikasih challenge, sekolah kamu mau diakuisisi, mau dibangkrutin gitu. Kamu rela nggak? Enggak. Kalau gitu bantu. Gitu. Ya, kembali lagi di podcast Buka Berkas ITB. Kita hari ini kedatangan salah satu tamu kehormatan, salah satu juga tokoh lah ya, Pak, tokoh nasional nih. Ya, dosen juga di ITB. Beliau dosen mesin atau dirgantara, Pak? Dirgantara. Dirgantara, betul. Oke. Jadi kita kalau sudah kedatangan salah satu bakal calon rektor, yaitu Bapak Insinyur Sigit Puji Santosa. Ya, beri aplaus buat Pak Sigit. Terima kasih, Pak. Terima kasih ini sudah kedatangan dan sudah mau mampir di podcast Buka Berkas ITB. Jadi mungkin untuk perkenalan, Pak, Buka Berkas ITB itu podcastnya inisiatif dari teman-teman mahasiswa, MWA Wakil Mahasiswa dan timku ini. Nah, nanti ini akan diupload di YouTube, Pak. Di YouTube teman-teman LFM, Lembaga Film Mahasiswa. Oke. Ya, mungkin Bangga Bapak boleh perkenalan dulu latar belakang, terus juga mungkin ITB dulu Bapak angkatan berapa, Bangga, Pak. Saya seneng masih ada LFM ya. Masih dong, Pak. Itu unit favorit saya. Oh, siap. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Mas Fajrin sudah mengundang kami ya, dan mahasiswa juga sudah mengundang kami. Ya. Saya Sigit Santosa. Ya. Saya adalah bakal calon rektor nomor 08. Ya. Background saya adalah engineers, alumni mesin angkatan tahun 86, ya, M86. Yes. Kemudian mendapatkan kesempatan yang saya kira saya masuk ITB saja saya sudah sangat bersyukur. Karena saya dari kampung, dari kota kecil di Pacitan, Jawa Timur. Ya, Pak. Tapi ternyata setelah lulus ITB saya dapat kesempatan untuk meneruskan di MIT, suatu institusi yang waktu itu saya pikir sangat unreachable karena sangat tinggi, nomor 1 di dunia. Ya. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan dan juga dengan rekod ITB, ini saya sampaikan, track record ITB itu dikenal di mana-mana di dunia. Jadi alhamdulillah waktu saya di MIT melamar dan diterima untuk S2 dan S3, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Saya selesai di ITB, langsung ke MIT, kemudian waktu mau pulang ada krisis moneter. Yes. Adik-adik udah belum lahir, Mas Fatin belum? 2002, Pak. Belum lahir sampean ya. Jadi saya waktu itu ya sudah hold on dulu karena memang beasiswa kalau yang S2 dapat dari Pak Habibie, tapi yang S3 saya dapat dari profesor di MIT. Jadi dibiayain di sana ya karena ada kesempatan untuk research dan juga kesempatan untuk kerja. Saya kerja di awalnya di MIT dulu. Di MIT saya sebagai research scientist, tapi gemburan banyak. Artinya gemburan itu tawaran banyak banget. Siap. Tawaran dari dari cukup banyak industri, karena mereka mencari yang lightweight structures, karena background saya adalah astronautic lightweight structures untuk aerospace engineering. Banyak sekali tawaran dari aerospace industries ataupun juga dari tawaran dari automotive industry. Saya coba deh di automotive industry ya. Jadi waktu saya 6 bulan di MIT sebagai research scientist, saya lapor ke profesor saya, Bapak, Prof, saya dapat tawaran di sini dan lain-lain. Bagaimana menurut you? Sigit, it's a good idea if you can go to industry first. Okay. Sama dengan pesan dari profesor-profesor saya yang ada di ITB, ada Prof. Utaruddiran, almarhum, ada almarhum Profesor Sulaiman Kamil dan lain-lain. Coba ambil kesempatan untuk kerja. Nah, akhirnya saya coba di General Motors. Rencananya hanya 2 tahun. Tapi challenge-nya luar biasa. Membangun satu institusi di mana kita industri yang biasanya syarat dengan physical validation testing. Fisik artinya kita harus membangun modelnya, membangun barang prototipenya, baru diuji. Nah, ujinya tidak hanya uji non-destruktif, uji destruktif. Dari mulai ride and handling sampai ke pengujian crash. Nah, itu kan mahal sekali. Ya. Nah, kita bangun dari physical based validation tadi menggunakan computational based. Yang biasanya kita mendesain kendaraan yang
satu generasi itu mungkin 5 sampai 6 tahun selesai untuk desain dan validationnya. Ini kita bisa shortcut sampai 18 bulan atau sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun dengan komputasi simulasi. Kan kebetulan PhD saya di bidang itu, di bidang computational structural mechanics. Ya. Rencananya 2 tahun, ternyata setiap tahun saya dikasih challenge naik jabatan, kasih challenge naik jabatan. Ada satu saat di mana jabatannya cukup challenging dan menarik, dan terakhir saya mau megang semua proses desain electric vehicles hybrid dan hydrogen. Yang itulah my dear interest, di mana harus kita kurangin polusi udara dan lain-lain. Nah, itu makanya saya di sana dari 2 tahun menjadi 13 tahun. Nah, itu tahun 2012 saya pulang, minta izin untuk pulang, keluarga sudah saya pulangkan, ternyata tidak diperbolehkan karena ada satu program yang belum selesai. 2013 saya boleh pulang, saya join di ITB. 2013. Kira begitu, Mas. Siap. Background saya. Ya, di ITB pun kalau nggak salah sempat mega Bapak LPIK ya Pak waktu itu. Ya, dan juga masih dosen sampai sekarang ya Pak ya. Betul, teman-teman. Betul. Jadi setelah saya gabung di ITB, saya gabung di FTMD karena saya lahir dan besar di FTMD, membangun research centers yang kita sebut dengan National Center for Sustainable Transport Technology (NCSTT). Itu pusat riset transportasi nasional. Dan itu kita tidak hanya FTMD, tapi ada 8 fakultas yang lain, plus 7 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu milik Kementerian Ristek Dikti waktu itu, tapi kita sebagai host. Gitu. Setelah itu karena riset cukup banyak, kami diberikan amanah oleh Pak Rektor, Pak Kadarsah, dan juga oleh Ibu Rektor yang baru waktu itu, Ibu Rektor sekarang, Bu Reni, menjadi Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi. Jadi itulah background saya sebelum tiba-tiba diminta untuk membantu Pindad. Tapi saya bilang ke Pak Menteri waktu itu, Pak, kalau saya diminta membantu BUMN, saya siap. Tapi jangan sampai saya diminta untuk keluar dari ITB, karena itu passion saya adalah saya pulang ke Indonesia adalah untuk membantu institusi ITB dan research. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Ya Pak, pada akhirnya itu juga sebenarnya sudah cukup menggambarkan ya Pak, latar belakang juga mungkin salah satu alasan Bapak untuk mencalonkan begitu ya Pak ya. Nah, tapi mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut nggak Pak, kira-kira akhirnya kenapa memutuskan aku harus komit untuk mau ngambil begitu dan akhirnya menjadi pemimpin. Jadi memang ini satu pemikiran yang panjang. Jadi beberapa kali saya dihubungin untuk ada search committee yang di I'm joined with the team, Pak. I'm joined with the search committee pastinya ya. Search committee saya diminta untuk ikut dalam proses pemilihan ini. Kemudian saya contemplating, banyak sekali dari Senat FTMD juga meminta saya untuk mendorong. Para senior juga mendorong. Saya bilang, wah kalau saya tidak ikut, ini berarti saya nomor 1 kualat saya. Saya ingin membesarkan ITB, tapi kalau saya kemudian tidak ikut partisipasi, kualat. Tapi kalau saya ikut partisipasi, saya harus komit. Bapak, ide-ide ini yang saya sampaikan di visi misi ini, kalaupun mungkin nanti ke depan saya tidak diberikan amanah, tidak masalah. Tapi visi misinya bisa dipakai oleh rektor siapapun dan saya siap membantu, gitu aja kira-kira, Mas. Nah, keresahan, sebenarnya nggak ada keresahan sebenarnya. Saya ingin aja ITB yang dengan nama besar, resource yang luar biasa, dan juga mahasiswa luar biasa, sangat cerdas. Karena saya ngajar di ITB itu adalah suatu enjoyment yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anaknya pintar-pintar semua. Saya kasih A, mereka udah ngerjain sampai Z. Nah, itu kreativiti luar biasa. Nah, sangat sayang kalau tidak dibangun dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya saya memberanikan diri untuk itu. Oke, siap. Ya, berarti ya tadi ada rasa inilah ya Pak ya, menghormati juga yang mendorong begitu, dan juga ya tadi ikatan dan enjoyable dan passionate itu. Nah Pak, mungkin kita sedikit geser ke visi misi begitu Pak. Ya.
Ya, Bapak cukup menekankan peran ITB yang begitu sentral dalam pembangunan Indonesia Emas 2045 begitu Pak. Nah, bagaimana sih Bapak mengkorelasikan antara tadi ya Pak, visi misi Bapak 5 tahun begitu dalam memimpin apabila mendapat amanah dengan tahapan Indonesia Emas itu? Ya. Kebetulan saya termasuk tim di mana kita harus memformulasikan. Okay. Ini tim pemerintah baru ini saya dipanggil pada saat beliau diumumkan sebagai pemenang pemilu, Bapak Presiden. Tolong dibantu. Siap Bapak. Intinya begini, visi Indonesia 2045 itu adalah kita harus mencapai pendapatan per kapitanya itu $30.300. Ya. Berarti itu luar biasa, hampir on the average 8% economic growth. Nah, saya coba utak-atik, saya engineer tapi saya juga harus realistis. Bener nggak ini bisa tercapai? Ya. Kalau kita gunakan model economic growth yang input output I/O yang ada di Bappenas, saya belajar jadi ekonom sedikit ya. Karena saya ini membangun industri manufaktur itu harusnya impact-nya tinggi. Ternyata dipompa dengan berapapun anggaran yang sampai 40 sampai 100 miliar dolar per tahun. Nggak bisa 8%. Nah, setelah saya selidikin ternyata apa? Saya jadi ingat bahwa economic multiplier effect industri manufaktur harusnya tinggi. Industri manufaktur itu bisa 10 sampai 11 kali lipat. Artinya kalau saya meng-hire satu pegawai di Pindad misalkan, kalau 11 kali lipat berarti saya bisa meng-create 11 employment di industri pendukung. Tier 2, tier 3, tier 4. Ya. Nah, kenapa ini kok udah kita pompa segitu banyak nggak masuk? Ternyata di model input output yang ada di digunakan di Bappenas itu rata-rata 1,5 sampai 2 multiplier efeknya. Nggak nendang. Akhirnya kita pilihlah industri-industri misalkan semiconductor, industri manufaktur, transportasi yang mulai dari design, development, detail desainnya, validation sampai mass production. Yang memiliki multiplier effect yang cukup tinggi. Ternyata bisa. Dengan investment yang sama antara 50 sampai 100 miliar dolar itu bisa kita capai average 8%. Nah, ITB di mana perannya? Yes. Karena tadi itu kita harus melakukan proses industri manufaktur, itu teknologi yang dibutuhkan cukup banyak. Semiconductor misalkan, jangan hanya melakukan smelting silikon, kemudian kita jual bahan bakunya, nggak bisa gitu. Harus kita bangun dari silicon smelter, kita ikut terlibat di chip desainnya, kita masuk ke foundry-nya, manufacturing sampai ke packaging, sampai ke utility yang kita gunakan, handphone, jam tangan dan lain-lain. Semuanya harus ada ikut. Nah, itu bisa sampai 12 kali lipat itu. Ya. Nah, tapi kita tidak terlalu muluk-muluk. Waktu itu 4 sajalah. Dengan 4 sampai 5 kali lipat multiplier effect bisa masuk. Nah, kita pilih ada 5 klaster teknologi industri yang bisa mendukung ini. Kebetulan karena saya dulu di ITB membangun itu 5 klaster itu. Klaster pertama adalah klaster pangan dan kesehatan. Klaster kedua adalah klaster energi dan environment. Klaster ketiga adalah klaster transportasi dan infrastruktur. Klaster keempat adalah ICT, AI, cyber teknologi. Klaster kelima adalah klaster material maju dan nanoteknologi. Ini yang kita bangun di ITB. Kita masukkan di Indonesia 2045. Ternyata masuk dan nanti jadi ITB harus hadir mendukung di 5 klaster tadi sehingga kita tercapai 8% economic growth. Kira-kira gitu. Siap. Berarti cukup sentral sebenarnya Pak ya. Betul. Betul. Oke. Nah tapi betul Pak. Mungkin tadi ya gagasannya adalah how to support this big vision gitu Pak of Indonesia yang generasi emas dari 2045. Tapi tentu kalau untuk mungkin kita ngomongin skala ITB begitu ya Pak, karena konteksnya adalah bakal calon rektor begitu. Nah tentu kalau di ITB sendiri pasti perlu tuh Pak kolaborasi bersama ITB dan mungkin aku bisa bilang ya Pak salah satu value yang valuable sekali di ITB ya alumninya, mahasiswanya yang masih UTBK rata-rata tertinggi di Indonesia begitu Pak. And then government, relasi dengan government gitu juga, itu juga jadi sebuah hal yang penting. Nah, kira-kira untuk tadi Pak memperkuat ini nih Pak beberapa pentahelix begitu.
antar ITB dengan yang lain stakeholder itu. Apa kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan? Yang nomor satu, Ya. networking. Yes. Networking, apakah dengan alumni, Ya. apakah dengan governments, apakah dengan industri, atau communities dan media untuk communications harus jalan. Satu itu harus communications harus jalan. Nomor dua, tadi Anda Mas Fajri nanti sampaikan bahwa alumni harus dekat. Betul. Absolutely. Ya. Kita ITB harus melakukan konsolidasi agar alumni ini bisa berpartisipasi. Saya ceritakan ada cerita yang menarik tentang MIT, yang saya sangat kaget dan terkaget-kaget saya. Jadi MIT itu jangan dikira bahwa itu nomor satu di dunia itu sangat kuat dari dulu. Tidak, Mas. MIT itu pernah mau bangkrut 2 kali, mau bangkrut. Kapan itu? Tahun 1890-an sama awal-awal 1900. Dua-duanya mau diakuisisi oleh Harvard. Harvard mau diakuisisi oleh Harvard. Apa yang dilakukan oleh MIT? Dia pilih rektor yang kuat, yang punya networking yang luar biasa, leadership-nya kuat. Dia kumpulkan itu semua alumni MIT. Nah sekarang MIT bisa bilang, jadi kalau MIT itu sekarang alumninya dikumpulkan, net worth mereka itu mungkin 5-6 kali lipat dari APBN kita. APBN kita, betul. Itu that's the fact. The fact. Real. Nah tapi waktu dikumpulkan untuk dikasih jalan, sekolah kamu mau diakuisisi, mau dibangkrutin itu. Kamu rela enggak? Kalau gitu bantu. Gitu. Artinya apa? Attachment antara alumni dengan perguruan tinggi itu sangat penting. Nah, alhamdulillah kita sih cukup banyak itu alumni yang sukses. Ya. Sekarang ini membantu ITB, tapi saya pikir kita bisa mobilisasi yang jauh lebih besar lagi satu. Dengan government. Nah, government ini ada kaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Betul. Dengan Indonesia Emas. Nah, kami kita punya cukup banyak proyek-proyek yang harus kita dorong. Saya mendorong bersama teman-teman di LPIK waktu itu untuk ITB Innovation Park yang ada di Sumarekon. Wah luar biasa itu. STP, ya. Kita tidak mau menggunakan nama STP, Mas. Kenapa? ITB Innovation Park. STP itu seperti Sains Technopark, seperti taman bermain tidak. Jadi kita waktu itu kita bedakan. ITB memang harus berbeda. Ya, ITB kita gunakan Innovation Park. Yes. IP kenapa? Karena kita memang bagian dari innovations. Nah, kita mau mendorong itu, kita negosiasi dengan teman-teman di Bappenas, teman-teman di kementerian. Dan alhamdulillah berjuang kita goal. Nah, sekarang sama juga untuk ke depan ITB itu kita ingin sekali mendapatkan kontribusi yang luar biasa dengan dukungan pemerintah. Kita bisa dorong lewat apa? Nah, kebetulan minggu lalu kan ada Menteri Bappenas datang ke ITB. Betul. Datang ke Pindad juga. Kebetulan juga teman saya juga gitu kan ya. Kebetulan, Mas, apa yang bisa bantu? Nah, alhamdulillah ada beberapa proyek strategis nasional yang kita bisa bantu dari ITB. Oh gitu, Pak. Ya, nanti di bagian akhir-akhir nanti kita bisa diskusikan. Nah, jadi intinya itu industri-industri. Nah, kita membangun ITB Innovation Park itu ada 3 level. Level pertama adalah level advanced lab. Harus ada untuk inovasi-inovasi itu. Level kedua harus ada yang melakukan hilirisasi. Siapa itu? Entrepreneur. Entrepreneur itu siapa? Mahasiswa ITB yang memiliki hasil riset yang bagus. Kita lakukan startup, incubation, dan accelerations. Networknya dengan siapa? Dengan para pemilik modal. Investor. Ya, nah yang ketiga, layer ketiga yang paling penting, anchor industry sebagai off taker dari riset ini. Anchor industry. Jadi nanti di ITB Innovation Park kita punya advanced lab, kita punya incubator accelerators, dan yang terakhir kita punya anchor industry. Siapa aja? Kalau bisa kita undang misalnya Apple, kita undang Google, kita undang Intel, kita undang Nvidia, kita undang misalkan beberapa perusahaan autonomous vehicles, apakah Hyundai, GM, kita bisa undang. Dan mereka beberapa sudah menyatakan interest waktu kita membangun master plan-nya. Nah itu jadi kita harus kita ajak kerjasama, tapi kita punya infrastrukturnya, kita punya ekosistemnya di ITB Innovation Park. Gitu. Kira-kira gitu. Oke Pak, siap. Ya, tadi udah cukup lengkap lah ya dengan government, dengan alumni. Nah, tentu juga kalau konteksnya adalah ya alumni juga dulunya Bapak mahasiswa. Ya, pasti mahasiswanya juga perlu tuh Pak. Perlu
di treatment sebagaimana rupa agar mau kembali begitu Pak. Nah tentu itu yang mungkin juga karena 5 tahun ke depan Bapak juga bakal banyak berhubungan kalau memang mendapat amanah begitu sama mahasiswa gitu Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini menarik tuh Pak. Ya, aku baca draft Bapak ada quick win inovasi unggulan yang memang tadi termasuk mungkin yang yang strategis tadi Pak ya, yang energi dan lain-lain gitu ya, pertahanan dan mungkin Bapak sekarang di pertahanan begitu. Nah, kenapa Pak Bapak spesifik memilih bidang tersebut begitu? Apakah karena ya memang sudah sangat menguasai di bidang tersebut atau bagaimana Pak? Kebetulan ini ada demands, ada nilai strategik, dan kita udah lakukan cukup lama. Oke. Jadi dan, Pak, ya? dan quick win yang diberikan oleh panitia pansel itu 6 bulan, 1 semester. Jadi harus jadi dan saya yakin jadi. Oke. Dan juga ini menjadi bagian dari 100 hari program dari Presiden terpilih juga. Oke. Ini nomor 1 tentang pertahanan. Kenapa? Jadi saya ceritakan ya. Kita tuh harus mandiri secara ketahanan dan pertahanan nasional itu harus mandiri. Nah sekarang waktu saya masuk membantu di PT Pindad itu luar biasa. Banyak sekali komponen-komponen impor. Yang paling kritikal sekarang adalah di dunia tidak ada availability-nya nggak ada sampai tahun 2028. Apa disebut dengan propelan. Propelan itu adalah isian dari peluru, amunisi yang dia bisa meledak. Propelan. Like mesiu. Mesiu, exactly mesiu, bahasa Indonesia mesiu. Nah itu kalau sekarang saya beli, harganya 4 kali lipat dari harga tahun 2023. Sebelum perang Ukraine. Sekarang harganya 4 kali lipat. Kalaupun ada, itu masih 2027-2028. Loh, masa kita diem saja? Jadi pada saat ada perang Ukraine mulai, saya langsung ini nggak bisa nih. Saya memiliki kecurigaan ini pasti akan ada kelangkaan ini nanti. Ternyata betul. Ternyata betul. Kita bangun program namanya Propelan Merah Putih. Kita undang beberapa perguruan tinggi, expert. Ternyata yang terpilih ITB. Bukan karena saya bias loh, bukan. Bukan. Itu ada cukup banyak, ada sekitar 10 proposal, ada 50 profesoran yang terlibat. Bukan tender Mas, ada proposal pitching. Pitching. Ternyata ITB yang paling kuat. Mendapatkan proyek itu cukup besar proyeknya. Dan saya memang selalu begitu. Saya kalau di ITB dulu waktu masuk di ITB pertama kali, teman-teman research skalanya 200-300 juta, saya ikut bidding pertama kali di ITB dengan LPDB dapat 2 miliar saya. Nah ini risetnya 17 miliar. Kita kasih ke ITB. Yang propelan merah putih. Kita udah tahun kedua, kemarin udah ini kan pilot plan-nya udah jadi. We works dengan 100% material dari Indonesia. Dan itu udah masuk standar NATO. Tinggal kita scale up. Skala pilotnya, reaktornya itu dibangun oleh teman-teman FTMD, teman-teman Teknik Kimia ITB, dan bersama teman-teman Pindad. Sekarang ada di Turen. Pilot plan-nya udah jadi. Nah, tinggal kita scale up. Scale up. Nah, jadi pilot plan ini yang akan diresmikan di 6 bulan ini, pertama itu. Dan itu menjadi bagian dari flagship ITB. Saya bangga ITB kenapa? Patent dan cukup banyak. Saya punya mahasiswa S2, S3 cukup banyak bersama teman-teman di FTMD. Pindad juga karena industri nasional ini, jadi kita bisa kita eksekusi. Anggaran cukup besar, tidak hanya M tapi sudah T. Nah itu kan nanti bagian dari income dari ITB. Ya, itu satu. Kenapa sawit? Benih sawit. Kita impor berapa sekarang? Kita kebutuhan kita itu sekitar 1,2 juta barel per hari minyak mentah. Kita hanya memproduksi 570 sampai 600 ribu barel per hari. Berarti kita harus impor sekitar 600 ribu barel per hari. Dari situ, itu pun nggak cukup. Kalau solar kita mungkin cuma sedikit impornya karena sudah ada biosolar. Bensin luar biasa besar, hampir 600 ribu barel kita konsumsi setiap hari dan impor. Makanya dengan bensin sawit itu luar biasa. Ini teman-teman dari ITB, dari Teknik Kimia. Kebetulan ini juga teman-teman yang tim yang satu rumpun dengan yang propelan merah putih tadi. Dan mereka bilang ke saya, Mas, kalau propelan itu jauh lebih mudah daripada yang bensin. Kalau bensin itu harus melakukan cracking proses, katalis.
Nah, saya waktu jadi kepala LPIK tahun 2018-2020 itu 2001 itu saya membantu teman-teman membangun apa yang disebut dengan katalis merah putih. Pabriknya udah jadi, ada di Cikampek. Saya bisa berhasil membuat 6 paten ITB diimbrengkan menjadi bagian dari equities. Kita dapat 25% equities. Itu berdarah tuh 1,5 tahun saya membantu teman-teman. Nah, ini kan bagian dari passion saya. Nah, bensin sawit ini ada deh kalau tahu, Mas Fasin tahu nggak berapa oktannya itu? Kurang tahu. Itu sampai 106 oktannya, Mas. 106. Dan ternyata dengan strategi khusus kita bisa masuk ke competitive pricing. Nah, ini juga kebetulan Pindad juga bisa membantu dari si teknologi reaktornya agar tidak terjadi kendala-kendala. Nah, kita nanti terlibat Pindad dan ITB lagi. Nah, itu kenapa dua itu? Karena pasti kita bisa dorong dan itu menjadi bagian dari ketahanan nasional kita. Oke. Dan ini 6 bulan. 6 bulan harus jadi. Bisa nih Pak ya? Ya. Insya Allah bisa. So we can do it. Yes. Oke. Nah, lanjut Pak. Ini soal sumber daya manusia begitu Pak. Nah, Bapak punya 3 aspek transformasi utama begitu. Yang pertama, aspek apa saja sih yang sebenarnya pengen ditransformasi begitu Pak dari kepemimpinan Bapak? Contoh mungkin ya kompetensi kah atau mungkin manajemen sistem atau mungkin dan khususnya buat dosen dan teknik dan mahasiswanya juga begitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Jadi kalau problem utama kita di tata kelola. Ya. Di ITB jelimet, ruwet, birokratif. Saya biasa ini saya nggak ada yang satu tutupin. Dan itu memang diakui banyak orang. Saya waktu di LPIK mencoba untuk melakukan transformasi sistem layanan manajemen penelitiannya. Alhamdulillah bisa dan banyak teman-teman yang suka. Tapi kan itu lokal, nggak bisa di level ITB. Jadi akan lakukan transformasi 3 hal. Yang pertama adalah transformasi digital terkait layanan, administrasi dan lain. Kita harus jalankan dengan baik. Transformasi digital ini akan melakukan simplifikasi proses. Saya tadi cerita dengan teman-teman dari Senat di ITB, saya bilang, saya dulu di MIT, saya bikin proposal bersama profesor, berdua aja bikin proposal. Proposal itu saya submit kemana-mana, saya dapat 7,5 juta US$ per tahun research-nya. Berapa banyak staf adminnya? Hanya 2 orang. Oh gitu Pak? Semua digital. Ya. Jadi saya mau submit saya beli komputer paralel computing pertama kali di MIT, Silicon Graphics, Octane, masih ingat banget saya itu. Bahkan Media Lab itu selalu melihat ke lab saya. Kenapa? Mereka ini belum ada di MIT baru ini. Itu saya tinggal ngomong ke adminnya, saya mau beli komputer ini, komputer saya untuk komputasi saya. Oh ya, pakai project nomor berapa? 4401. Selesai. That easy. Semua prosesnya procurement beres. Nah, ini harusnya minta seperti itu, digital itu. Kemudian yang kedua adalah transformasi terkait dengan organisasi dan SDM. Nah, kita harus melakukan transformasi, jangan sampai kita rekrutmen tidak kena sasaran. Kita harus merekrut best talent. Best talent itu untuk membangun simbol-simbol research yang baru, agar kita secara research dan inovasi kita bisa signifikan publikasinya. Publikasi signifikan dan juga bisa diimplementasikan inovasinya di industri. Nah, kita harus merekrut best talent. Nah, yang ketiga adalah transformasi di bidang education, di riset dan inovasi, riset inovasi itu sendiri. Jadi kalau yang kedua tadi transformasi SDM dan organisasi. Kalau yang ketiga adalah transformasi bidang education, riset dan innovation-nya. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjadikan satu hambatan. Kalau orang-orang kreatif, produktif, jangan malah dihambat. Dengan administrasi yang sangat berbelit itu aja. Itu 3 transformasi yang saya lakukan. Oke Pak. Ya. Nah, tadi kan Bapak juga menekankan transformasi digital tuh Pak. Nah, yang penting kan sebenarnya agak ada yang hal change management gitu Pak. Yang digital ini mungkin ya tadi misalkan aspek yang harusnya teknik mungkin kerjakan begitu, nanti kan mungkin bakalan Bapak rubah, we work with efficient and effectively gitu. Nah, cuma kan ada
ada change management yang harus dilakukan tuh Pak. Nah kira-kira untuk mencapai yang mungkin transisi yang mulus begitu Pak. Nah kira-kira apa Pak yang bakal termasuk dosennya mungkin Pak ya? Termasuk, ya termasuk. Jadi change management yang pertama adalah kita coba mappingkan. Jadi terus terang teknik-teknik kita memang harus diberikan satu kejelasan. Pertama kita lakukan mapping. Passion mereka ada di mana? Jadi saya di Pindad sama teman-teman ada tools secara digital kita cek ini ada di mana sih passion teman-teman ini? Apakah dia typical leader? Apakah dia typical follower? Ataukah dia typical innovator, creators? Ada 3 kategorinya. Kita coba mappingkan, nanti kita arahkan. Oh, memang dia yang tendik memang nantinya memang dia ada tipe leader ya kita bimbing ke arah struktural. Kalau dia creator innovator kita mungkin di fungsional. Kalau follower ya memang kita harus ada worker tetap ada kan. Nah itu kita mappingkan. Nah, kemudian kita buatkan juga career path mereka. Kalau perlu kita sekolahkan sertifikasi dan lain-lain kita sekolahkan kita trainingkan sampai agar pekerjaan yang harusnya itu memang itu ada di administrasi, artinya di gunakan tendik, tidak mengambil resource dari dosen. Nah dosen yang muda-muda ini reality di ITB ini, dan saya akan saya bantu teman-teman yang muda-muda ini. Teman-teman yang kita rekrut, dokter-dokter yang muda baru pulang itu kan sangat produktif, kreatif, tapi jangan dibebani terlalu banyak hal-hal yang administratif. Jadi mereka boleh menjadi leader saja, tapi teman-teman tending yang udah kita arahkan tadi yang akan mengerjakan. Digital bukan berarti kita mengurangi jumlah tending, bukan. Digital itu adalah resource kita. Misalkan AI, luar biasa itu ngambil data dari AI. Kita ajarin teman-teman tending dia. Sehingga nanti pada saat membangun suatu proposal, membangun suatu database untuk akreditasi misalkan, termasuk pada saat asesor datang, itu semua sudah siap. Sementara dosen muda ini yang harusnya kreativiti dan inovasinya dipakai untuk research, tetap jadi riset, tapi dia juga bisa membantu para tendik. Kira-kira gitu. Jadi reformasinya itu total digital ini adalah dalam rangka untuk melakukan smoothing, change management dari pola tendik tadi dan juga pola teman-teman yang ada di dosen itu sama. Kira-kira gitu Mas. Siap. Ya tapi cukup inilah ya Pak ya sampai difikirkan lah harus change management begitu. Ya, nah ini mungkin kalau ini Pak sekarang kita masuk ke sesi yang memang teman-teman kan aku sebagai wakil mahasiswa begitu ada survei juga ke teman-teman. Terakhir 1.300 ya guys. Ya 1.400 yang mengisi survei dan ada isu-isu dan ada keresahan-keresahan juga di dalamnya begitu Pak. Nah salah satu yang cukup concerning gitu Pak adalah multi kampus gitu. So what will you do about this multi kampus things gitu Pak? Ke depan seperti apa gagasan Bapak soal multi kampus? Multi kampus itu harus kita bangun berdasarkan strength masing-masing. What is the strength kampus Ganesha? Kampus Ganesha very mature, kita punya fasilitas luar biasa lengkap walaupun banyak yang udah tua-tua. We have to revitalisasi. Revitalization ya. Jadi untuk yang kampus Ganesha ini saya pikir kita bisa menjadi hub. Hub dari 5 tadi. Kan kita bilang tadi ada 5 klaster tadi kan ya. Betul. Jadi hub, tapi mungkin yang di Bandung ini termasuk di Innovation Park, kita bisa arahkan ke arah teknologi IT, ICT, AI, machine learning, cyber technology, yang clean industry. Tapi tidak tertutup kepada yang lain-lain, kesehatan lain nggak apa-apa, kan kita jadi hub. Tapi memang kita bangun yang di ITB Innovation Park yang ada di Gede Bage itu di Sumarekon Bandung Technopolis itu adalah itu memang itu clean industry yang berbasis automation, AI, semiconductor dan lain-lain di sana. Nah itu yang ITB Bandung. Kemudian yang ITB Jatinangor itu kan kita mendapatkan rezeki luar biasa itu dengan adanya beberapa prodi agriculture, forestry, kehutanan dan lain. Kita bangun itu di sana untuk yang pangan. Jadi teknologi pangan dan mungkin juga ada yang bioenergi di sana juga. Pangan energi kan deket itu. Pangan energi di sana.
kita juga dapatkan hibah di Kiara Payung kalau tidak salah untuk dikelola ITB. Itu yang harus kita konsentrasikan. Jadi Jatinangor itu adalah nanti ada development di bidang teknologi pangan dan bioenergi, karena pangan dekat dengan bioenergi. Nah, kemudian yang di Cirebon itu kan dekat dengan pelabuhan. Ya, laut. Dengan laut. Ya, kita harus teknologi maritim harus kita perkuat. Perikanan, fishery, luar biasa kita. Ikan-ikan kita tuh luar biasa tuh. Kalau kita benar-benar fokus, luar biasa tuh, bahasa tuna dan lain. Jadi nanti maritim itu di sana. Nah, jangan lupa yang ada di Jakarta. Jakarta itu bisnis, kita ada ceruk, ada market di sana terkait dengan bisnis dan manajemen, nggak masalah. Eksekutif program itu masuk di situ. Karena bagian dari peningkatan revenue kita itu harus masuk di executive program certification sih. Oke. Berarti dengan memaksimalkan potensi dari masing-masing itu ya Pak. Persis. Dan apakah tapi tentu Pak, mungkin kalau sedikit sharing Pak soal, kalau Bapak apa pernah ke Cirebon, ke ITB Cirebon? Sayangnya belum. Kalau Jatinangor udah berkali-kali. Sayangnya belum. Ya, kalau aku boleh share Pak, memang keadaan di sana ya begitulah, maksudnya mungkin karena perlu waktu betul Pak untuk membangun dan lain-lain gitu. Tapi many things and many problem yang rasanya banyak keluhan yang ya teman-teman mahasiswa tuh kayak, aduh UKT-nya sama tapi yang saya dapat misal nggak sebanding begitu dengan teman-teman yang di Ganesha atau yang di Jatinangor gitu. Nah, aku cuma concern aja sih Pak di sana, dan mungkin Bapak juga bisa memprioritaskan atau segala macam begitu Pak. Ya teman-teman pembangunan di sana begitu Pak. Betul. Jadi kebetulan nih Menteri Bappenas datang kemarin, saya dapat banyak titipan dari teman-teman. Jadi kita harus kembangkan Cirebon. Kan itu juga tidak hanya teknologi maritim, juga itu kan mendekat ke arah pegunungan. Teman-teman geologi, FITB, FTTM, itu bisa dieksplor. Ada beberapa kali proposal untuk mengembangkan kampus Cirebon yang lebih dalam lagi. Ada beberapa desain, bahkan sampai ke DED, Detail Engineering Design, untuk beberapa lab untuk lab bawah tanah, lab bunker untuk teman-teman di geofisika. Saya cobalah nanti agar nanti biar balance di sana, ada campus life, ada intellectual life. Akademik atmosfernya. Akademik atmosfernya benar-benar terjaga. Nah, itu yang harus kita bangun. Tidak boleh kita membangun hanya gedung, tapi akademik atmosfernya nggak ada. Saya terus terang, saya masuk ITB itu, begitu masuk di kampus Ganesha, akademik atmosfernya luar biasa. Kadang-kadang saya nggak percaya, saya cubit di sini, saya masuk ITB. Sampai sekarang Pak. Iya, saya pernah diajak oleh Pak Rektor untuk pulang kampung ke Boston, Pak Katarsah. Pak Aca. Itu Pak Aca itu begitu sama di MIT ditanya, Mas Sigit pernah nggak berpikir bahwa akan kuliah di sini? Pak, jangankan MIT Pak, saya di ITB saja ini, karena atmosfernya luar biasa di sana Pak. Nah, itu yang saya ingin juga bangun di Jatinangor, termasuk di Cirebon. Itu harusnya tidak boleh ada perbedaan kasta, nggak ada. UKT-nya sama kok. Nah, terkait UKT juga. Nah, kalau kita membangun kerjasama dengan industri cukup besar, saya ingin nanti porsi UKT ITB itu walaupun sekarang paling kecil ya 32% ya. Iya Pak. Itu harus lebih kecil lagi. MIT, MIT, Stanford itu hanya 4% sampai 6%. UKT kan, yang lain industrial collaborations. Itu harus begitu juga. Jadi nanti mungkin sebagian besar S2, S3 nggak perlu bayar UKT. Dari research endowment ada research project. Yang S2, yang S1 karena kita ada surplus kita kasihkan beberapa scholarship. Tidak masalah. Nah, nanti juga dari kerjasama industri tadi kita bangun kampus, fasilitas sehingga benar-benar nyaman lah untuk kuliah mahasiswa. Totally agree sih Pak soal tadi bagaimana kampus akademik atmosfer itu di multi kampus terutama di teman-teman di Cirebon ya. Nah, terus Pak yang selalu jadi isu juga mungkin ya atau challenge lah begitu bagi siapapun nanti yang akan memimpin adalah how the leaders communicate with
student gitu Pak. Ya, karena ya mungkin idealnya sampai bisa public participatory policy begitu. Gimana caranya perwakilan mahasiswa ada ya either the president or mungkin wakil mahasiswa di MWA begitu, itu bisa juga ajak diskusi, terlibat dalam ini segala macam. Tapi memang the point is bagaimana manajemen ITB bisa memandang, berkomunikasi lah begitu Pak tentang mahasiswa. Nah kalau menurut Bapak sendiri seperti apa Pak tentang terkait itu? Menurut saya mahasiswa itu adalah aset. Oke. Apalagi aset ITB luar biasa. Masuk ITB adalah satu privilege. Dan mahasiswa sangat cerdas, sangat pintar-pintar. Harus kita berdayakan. Jadi tidak bisa ada sekat antara eksekutif dengan mahasiswa, tidak boleh. Harus ada komunikasi yang continuous dan juga kita harus kembangkan komunikasi yang interaktif dengan mahasiswa yang bisa menghasilkan karya-karya inovatif. Kebetulan saya waktu di di LPIK, Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB, itu saya akan memiliki juga program-program dengan mahasiswa. Cukup banyak program-program yang kita dorong untuk membangun startup. Startup entrepreneurship. Jadi kalau zaman saya dulu yang daftar startup itu mungkin ada sekitar 100 sampai 200-an mahasiswa. Awal-awalnya sih nggak segitu banyak. Kenapa? Kita ajak dialog. Kita berikan problem-problem yang terkini yang bisa dibuatkan solusinya menjadi bagian solusi teknologi inovasi. Nah itu harus diajak mahasiswa, diajak dialog, diajak berpartisipasi membangun ITB, membangun Indonesia. Jadi harus ada komunikasi yang dua arah. Dan bahkan tidak hanya di MWA tapi di level mahasiswa, di fakultas, di prodi harus ikut terlibat. Di unit-unit mahasiswa harus terlibat gitu. Jadi harus ada proud yang dibangun, kebanggaan yang dibangun. Karena saya percaya mahasiswa ITB itu orang-orang pintar-pintar semua kok. Gitu. Jadi aset inilah yang harus kita bina dan kita bangun menjadi aset bangsa. Kira-kira gitu. Saya for communications, pemberdayaan mahasiswa itu sangat setuju saya. Oke. Ya, yang penting mungkin nitip Pak, if you are the nanti begitu Pak dapat amanah. Nah mungkin penerus adik-adikku nanti nih Pak, kalau pengen ketemu Bapak ya nggak susah lah begitu. Oh, no, I have open policy. Yes, oke. Saya open policy. Oke. Dan itu sudah saya praktekkan. Ya. Jadi pada saat saya masuk di PT Pindad itu saya adakan pertemuan tidak hanya dengan Vice Presiden tapi juga langsung dengan manajer sampai ke level bawah. Kemudian waktu saya berkunjung kita ada multi kampus juga tapi lokasinya aja di Bandung itu ada 66 hektar, di Malang saya punya 166 hektar. Di sana saya panggil semuanya dan mereka kaget. Ini benar saya dipanggil sama Pak Direktur. Memangnya kenapa? Nggak pernah kan dipanggil. Jadi biasanya dipanggil mungkin levelnya level eselon 1 ya, Vice President sama General Manager. Saya panggil sama bawah manager sampai ke expert di eselon 3. Kenapa? Dari situlah kita bisa mendapatkan feedback yang luar biasa. How do we grow together? How do we stronger together? Itu penguatan itu dari bawah, tidak hanya top down tapi bottom up juga ada. Mahasiswa juga harus jadikan partner kita, mitra kita. Oke, sip. Ya, thank you Pak for the answer. Nah, mungkin last nih Pak, last question. Ya, mungkin boleh Bapak spill kira-kira kalau gagasan ke teman-teman, karena ini mungkin mostly yang nonton student nih Pak. Gagasan atau program untuk teman-teman student yang paling menurut Bapak, oke, this is my top program for student itu apa Pak kira-kira? Top program for students, saya kira saya ingin memberdayakan jiwa inovasi dan entrepreneurship. Kenapa? Entrepreneurship dan innovation ini bagian jadi soko guru ekonomi kita. Saya tahun 94 masuk MIT, itu yang alumni MIT yang masuk entrepreneurship berapa persen? Saya tebak? 10, no. Less than 10. 5%. 4 to 5%. Tahun 94. Tahun 2018 saya bersama rektor, bersama wakil rektor datang ke MIT, presiden sama chancellor sama provost presentasi di QS World University Ranking Symposium di MIT kebetulan waktu itu.
Kaget saya. Berapa entrepreneurship-nya tahun 2018? 20. No. 45%. Makanya ekonomi mereka, inovasi mereka, paten mereka luar biasa besar. Revenue mereka juga luar biasa besar. Saya ingin ITB seperti itu. Dan kalau dulu jadi wirausaha itu sepertinya nggak dapat kerjaan di ini. It's true. Itu social pressure kan, pressure kan. Wah, saya nggak dapat kerja di perusahaan A, B, C, D. Enggak. Entrepreneur jadi gagah, innovators. Jadi itulah yang akan saya kembangkan dan mahasiswa nanti akan jadi proud. Di MIT ada satu mata kuliah nih, mata kuliah 209 itu luar biasa. Itu adalah mereka mendesain produk inovasi apapun, silahkan. Nah, kemudian di akhir kuliah itu mereka melakukan presentasi pitching. Pakai jas, pakai dasi. Siapa yang datang? CEO, a lot of venture big, capital. Not only venture capital, betul, venture capital ya, tapi CEO dari Forbes 100. Okay. Mereka langsung dapat funding. Saya ingin ITB seperti itu, karena mahasiswa ITB mahasiswa pintar-pintar semua. Inovasi harusnya ada. Nah, itu menjadi penyemangat. Dari mahasiswa menjadi successful students, successful entrepreneurs, dan successful engineers, dan juga successful businessmen di masa depan. Kira-kira gitu. Oke, siap. Ya, oke. Terakhir Pak, karena nama program Buka Berkas ITB, ini ada berkasnya Pak. Nanti monggo dibaca dan ada pertanyaan di dalamnya, mungkin boleh dijawab ke kamera, ke teman-teman begitu. Boleh singkat, boleh padat, mangga lah Pak. Oh, saya yang buka? Iya, enggak Pak. Siap. Ini acara kreatif mahasiswa ini luar biasa ini. Banyak belajar lah Pak dari inovator sejati. Saya terakhir ini, yang ke... Bapak terakhir. Pertanyaan, andai aku menjadi rektor ITB. Yes, maka saya akan menjadi pemimpin bagi semua. Mahasiswa, tendik, dosen, dan semua sivitas akademika dengan jujur dan adil. Pasti itu. Oke, big applause for Pak Sigit, Pak. Ya, itu aja, satu aja. Udah satu aja, Pak. Saya pikir banyak. Terima kasih. So, ya itu mungkin terakhir teman-teman dari podcast Buka Berkas ITB. Alhamdulillah sudah seluruhnya kita undang dan Pak Sigit sudah meluangkan waktu, Pak. Terima kasih. Lot of thank you, Pak. Sama-sama. This, ya kesempatan ini kita bisa sharing dan lain-lain. Semoga teman-teman bisa lebih mengenal lebih dalam Bapak gitu, Pak Sigit, dan semoga apapun tadi Pak, mimpinya, dreamnya, visi misinya itu mendapatkan tempat terbaik di ITB. Amin. Oke, kalau begitu sekian kita tutup. Sampai ketemu di mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kita lihat nanti. Semoga harapannya ini bisa jadi teman-teman bisa terus cross check, bisa terus menjaga, supporting siapapun nanti yang memilih. Sama-sama kita bangun ITB demi ITB yang lebih baik ke depan. Kalau begitu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.